Oke, oke. Ya, oke, thank you Kak Keva untuk strateginya tuh tadi ya. Jadi kalau balik lagi sebenarnya ke style masing-masing dari teman-teman. Kalau misalnya memang style untuk akumulasinya itu ketika deket-deket level support silakan. Tapi kalau misalnya emang ada senang konfirmasi dulu, tunggu dia breakout rest tentu juga monggo aja gitu ya Kak ya. Ya, Oke, thank you Kak Keva jawabannya. Kita ke sesi Q&A ya Kak ya. boleh, boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Erika nih. Saham Sido, apakah Oke. bisa tembus support di bawah 700 Kak? Dan apakah saat yang tepat untuk averaging down saham Sido saat ini? Oke, untuk Sido saya bisa jawab karena kebetulan saya juga sudah sangat monitor perusahaan ini ya. Saya pantau juga Wah, perusahaan ini. Kalau harganya bisa turun, tentu jadi opportunity yang menarik, saudara. Saya buka catatan saya dulu. Saya buka stock up engine ya, karena di engine kita stock up engine udah ada gambarannya lah perusahaan ini kayak gimana. Pertama yang saya lihat ya dari segi PE rasio dulu nih. Oke, oke. PE Okay. rasionya saat ini itu memang sudah di bawah rata-rata 5 tahunannya gitu. Jadi Hmm, uh, harganya relatif lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi memang perlu diingat bahwa kinerja PE yang turun ini, harga yang turun ini karena memang kinerjanya terakhir tidak begitu bagus. Nah, kinerja yang tidak bagus ini sebenarnya menurut saya masih bisa saya terima gitu. Kenapa? Karena base tahun 2021-nya itu udah tinggi banget memang. Waktu itu kita kaget 2021 kok gila banget ini Sido malah bertumbuh gitu ya. Nah, karena hmm. 2021-nya udah tinggi, 2022-nya turunnya juga cuma 2% secara pendapatan, secara laba turun 10%, menurut saya itu di recover oleh saham Sido. Ya. Kemudian dari segi sektornya, menurut saya Sido ini cukup menarik sekali juga. Karena apa? Karena uh, meskipun kinerja kuartal 2 turun, tapi dia masih menjadi perusahaan yang paling bagus di industrinya. Ya, misalnya compare dengan di sektor farmasi ya, di sektor farmasi itu ada kayak ada SCPI, TSPC gitu ya, dari Avalia, DVLA dan segala macam lah. Sido ini masih punya kinerja yang paling bagus menurut saya. Tapi PE rasionya Okay. itu cukup di area bawah kalau dibanding sama teman-temannya. Gitu. Jadi menurut saya ini peluang. Dia masih paling bagus, tapi harganya hampir yang paling murah. Belum yang paling murah, tapi hampir yang paling murah valuasinya. Jadi kalau sampai, perhitungan saya, kalau sampai PI-nya di bawah 15 kali untuk Sido muncul, menurut saya itu kesempatan untuk beli. Gitu. Oke, jadi masih oke sebenarnya ya Kak Kevas ya secara jangka panjang juga apalagi Tido ini terus memperluas pangsa ekspornya ya di Betul. Afrika, di Asia. Oke, thank you Kak Kevas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya ini. Nah, kalau untuk call gimana nih Kak Kevas? Ada row, ada yang tanya. Oke. Untuk batu bara saya masih bullish lah ya, harganya aja masih 400-an. Adaro ini strategi yang bisa kita sikapi adalah teman-teman better untuk nunggu dividen. Ya, tahun lalu dividen Adro itu kan jumbo di yang interim nih, dividen interim. Saya lupa tuh kalau nggak salah bulan uh, Desember akhir atau Januari awal gitu. Adaro tuh bagi dividen. Tahun lalu tuh dividennya jumbo, kalau saya lupa sih berapa. Tapi menurut prediksi saya berarti tahun ini dengan harga call yang jauh lebih gila lagi tingginya, bukan tidak mungkin dividennya Adaro ini juga bakal gila tinggi lagi gitu. Nah, jadi kalau yang sudah punya sih, saya sih hold aja terus sampai nunggu pengumuman dividen ya, gitu. Karena buat teman-teman yang nggak Oke. punya, mungkin nanti akan jadi FOMO ketika uh,
diberitakan dividennya Adaro tuh tinggi banget. Nah, biasanya kan banyak yang FOMO tuh. Nah, tapi kalau yang udah punya, ya better di hold. Oke. Oke, oke, thank you Kak Kevas jawabannya ya. Jadi boleh tuh teman-teman kalau yang punya saham Adaro masih oke untuk di hold. Karena kita lihat juga call masih tinggi demand-nya ya Kak Kevas ya. Jelang winter juga nih Yes. di Eropa. Mm-mm. Hmm. Mm. Oke. Nah, kalau untuk Telkom gimana nih? Telkom ya, sebentar. Saya cek, saya agak udah nggak ngeliatin saham ini lagi. Karena saya untuk telco tidak tidak pegang untuk Telkom sebentar. Ya kalau kita ngeliat kinerjanya sih masih sangat bagus juga ya. Cenderung stabil-stabil aja, nggak terlalu pertumbuhannya wow, single digit. Secara valuasi tapi dia uh, dibilang murah juga nggak murah-murah banget gitu ya. Bahkan area harga sekarang sudah hampir selisih dikit lah sama all time high juga. Nah, jadi untuk Telkom kinerjanya masih bagus. Ini saham yang bisa ditabung, tapi kalau harga sekarang sih saya nggak rekomend untuk beli ya, karena nggak murah kayak gitu. Oke. Tapi secara sektor telekomunikasi itu masih oke ya Kak Kevas ya. Sektor telco, yes, masih sangat seksi juga karena pandemi ya. Cuma kalau kita ngelihat peta persaingan dari bisnis telekomunikasi itu saya menunggu atau ngelihat kayak Telkom ini nggak terlalu agresif gitu. Mungkin memang karena dia sudah terlalu besar dengan Telkomselnya gitu ya. Sudah terlalu besar, udah jadi raksasa, penguasa pasar, jadi mungkin dia mainnya agak santai gitu. Tapi kalau kita ngelihat ke teman-teman yang lain, di satu industri yang sama, menurut saya banyak yang lebih agresif. Misalnya kayak Indosat yang merger sama Tri, kemudian Excel yang akuisisi Linknet, kemudian Friend yang juga sudah punya Moratel, yang bukan penguasa pasar ini kelihatannya lebih banyak corporate actionnya yang lebih agresif, kayak gitu. Telkom masih bagus, yes bagus Oke. banget gitu, tapi dia pangsa pasar aja gitu. Nah kalau mau yang agresif, menurut saya lihatnya yang tier 2. Oke. Tuh ya teman-teman boleh di note mungkin tadi insight dari Kak Kevas. Oke, nah kemudian ini ada yang tanya kalau untuk secara, nah kalau untuk MTech gimana nih Kak Kevas? Wah, MTech ini saya nggak terlalu ngikutin banget ya sahamnya. Saya juga nggak tahu secara detail gimana kondisi dan prospeknya. Uh, saya lihat sekilas bentar ya. Ya, kalau saya melihat sekilas sih kinerja MTech-nya juga masih bagus. Cuma secara valuasi agak nggak terlalu menarik ya. Ini kan perusahaan holding company. Tapi PBV-nya saat ini masih di kisaran 4 kali. Jadi dibilang murah ya nggak murah karena biasanya perusahaan holding ini cenderung banyak diskonnya biasanya. Jadi sekarang ini bukan area yang bagus menurut ngebeli saham MTech. Regardless mungkin prospeknya bagus dan segala macam ya. Tapi kita pingin masuk kan juga kalau bisa harganya ditawar dengan harga yang bagus. Ya, jadi kalau harga PBV 4 kali saat ini buat saya nggak gitu menarik. Oke, thank you Kak Kevas. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Kevas ya. Kayaknya Boleh. sinyalnya juga makin ini. Iya nih Cisri nih. Iya nih Kak, maaf nih kayaknya kendala teknis. Oke, ini ada yang tanya MDKA nih. Kak Keva, silakan.
Oke, MDKA I think is a good company dari segi prospek dan agresifnya ya. Karena perusahaan ini kan terakhir baru rat issue, baru suntik tambah modal juga. Kemudian dia sangat gencar sekali dari segi mau menguasai tambang nikel, ya punya ekspansi ke tambang nikel. Jadi secara prospek yes ada gitu ya, tapi balik-balik lagi secara valuasi udah agak tinggi gitu ya, PBV-nya 4,7 kali. Agak bahaya, tapi perusahaan ini cukup oke ya. Karena juga udah uptrend sudah cukup lama, bahkan dia dari tahun 2020 kan udah uptrend terus. Ya, karena kena sentimen nikel. Termasuk di nikel lainnya memang valuasinya juga udah tinggi-tinggi gitu. Nah, jadi kalau saya sih pingin nggak masuk MDKA, sebenarnya juga pingin juga sih, karena perusahaan ini bagus, ya. Tapi kalau harus rasional, nunggu ya harus nunggu sabar. Ya, kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang lainnya juga, PBV dari MDKA ini yang paling tinggi, gitu ya. Compare kita misalnya ke Harum, ke Antam, ke Inco, ya NICL, MDKA ini PI-nya paling tinggi, PBV-nya paling tinggi. Ya, jadi buat saya bukan jadi pilihan utama kalau mau dapat exposure ke nikel. Meskipun ya prospeknya bagus, tapi kalau saya concern sama harganya nggak menarik saat ini. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Kak Kevas, boleh dong di-share closing statement-nya atau tips-tips atau mungkin kata-kata motivasi untuk teman-teman. Ya tipsnya buat teman-teman ya harus analisa. Kalau saya selalu konsep analisanya gini. Kalau kalian suka sama sektor, misalnya dari sektor telco, sebenarnya kerangka berpikirnya adalah coba cari perusahaan yang outstanding di sektor tersebut gitu. Ya, ada yang outstanding itu artinya bagus ya, kinerjanya bagus, sangat mengungguli yang lain. Nah, biasanya mulai dari situ untuk nemuin saham yang bagus tuh yang kayak gimana. Ya, jadi tadi kita bahas MDKA gitu juga, saya juga pasti compare tuh sama teman-temannya. Ada satu perusahaan yang dalam industri yang sama nggak sih yang menarik? Telco tadi dibahas, Telkom ya. Saya harus compare lagi nih sama Friend, sama Excel, sama Indosat gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik sama satu sektor, pastikan teman-teman juga mempelajari teman-teman yang lain. Gimana sih kinerja yang lain gitu? Apakah ada perusahaan yang ternyata kinerjanya jauh lebih bagus nih, jauh lebih agresif nih, valuasinya juga lebih murah nih. Nah, biasanya saya suka yang lebih seperti itu.